Jalan Melati 2 di kawasan Jati Asih selalu memulai harinya dengan ritme yang lembut. Seolah seluruh kehidupan di sana telah menyepakati bahwa tidak perlu ada yang tergesa-gesa. Ketika matahari baru menyentuh pucuk-pucuk pohon rambutan, suara ayam berkokok dan langkah-langkah ringan para ibu rumah tangga sudah terdengar di sepanjang gang kecil yang berliku itu. Di kiri kanan jalan, rumah-rumah sederhana berdiri saling berhadapan. Sebagian besar masih mempertahankan gaya lama, dinding semen, pagar besi rendah, dan halaman kecil tempat pot bunga berjajar rapi. Di salah satu sudut jalan itulah Suryana tinggal bersama istrinya, Weni, dan anak bungsu mereka yang masih duduk di bangku SMP. Rumahnya tidak besar, namun halaman belakangnya cukup luas, memungkinkan ia memelihara beberapa kolam lele beton yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Setiap pagi, sebelum matahari naik terlalu tinggi, Suryana sudah berdiri di pinggir kolam sambil menaburkan pakan. Suara blup-blup dari gerakan lele yang saling berebut makanan selalu menjadi musik pagi di rumah itu. Rutinitas itu telah ia jalani bertahun-tahun, dan ia merasa tidak pernah bosan. Ada ketenangan tersendiri saat melihat ikan-ikan itu bergerak di permukaan air. Ada kepuasan ketika mengetahui bahwa hasil panen bulan depan sudah bisa diperkirakan. Dan ada kebahagiaan sederhana ketika pelanggan langganan datang menawar harga sambil bertukar kabar tentang kehidupan sehari-hari. Bagi Suryana, hidup mungkin tidak mewah, namun cukup. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bersyukur setiap hari. Tetangganya, Bu Reni, seorang janda separuh baya yang hobi berkebun, sering melintas di depan rumah sambil membawa sapu lidi di tangan kanan. Ia dikenal ramah, mudah diajak bicara, dan tidak jarang datang ke rumah Suryana hanya untuk membicarakan hal-hal remeh, seperti harga cabai, cuaca yang tidak menentu, atau kebiasaan anak muda zaman sekarang. Suryana dan Weni selalu menyambutnya dengan senyum, karena kehadiran Bu Reni selalu membawa aura yang menenangkan. Bagi mereka, tetangga seperti itulah yang membuat kampung terasa seperti keluarga besar. Setiap sore, anak-anak kecil yang tinggal di jalan itu bermain kejar-kejaran, bersepeda, atau bermain bola plastik di tanah lapang kecil tidak jauh dari rumah Suryana. Suara tawa dan jeritan kegirangan mereka seringkali menjadi penghibur bagi warga setelah seharian bekerja. Sementara itu, para babak biasanya berkumpul di pos ronda untuk berbincang soal pekerjaan, politik lokal, atau sekedar melepas lelah ditemani teh hangat dan obrolan ringan. Ketua RT mereka, Pak Arman, adalah sosok yang disegani, namun tetap mudah didekati. Ia bertubuh besar, berkulit gelap, dan memiliki suara berat yang membuat orang otomatis menoleh ketika ia berbicara. Meskipun terlihat tegas, ia adalah orang yang sangat peduli pada warganya. Ia sering menyempatkan diri berkeliling kampung, memastikan lingkungan tetap bersih dan aman. Kampung ini harus tetap rukun, adalah kalimat yang paling sering ia ucapkan, seolah kalimat itu menjadi mantra pemersatu Jalan Melati 2. Suatu pagi yang tampak biasa seperti hari-hari lain, Suryana menaburkan pakan ke kolamnya sambil menikmati angin yang bertiup lembut dari arah timur. Ia tidak menyadari apapun yang berbeda. Air di kolamnya sedikit lebih keruh dari biasanya, namun ia menganggap itu hanyalah efek dari hujan deras semalam. "Nanti siang ku bersihkan sedikit," gumamnya pelan sambil menyandarkan ember pakan ke dinding kolam. Namun di balik kesibukan kecil itu ada sesuatu yang berubah di udara. Hal yang begitu tipis dan mudah diabaikan sehingga tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikannya. Kira-kira seminggu terakhir, beberapa warga mengeluh mencium bau tidak sedap yang sesekali terbawa angin. Bau itu tidak terlalu kuat, lebih seperti desiran aroma busuk yang cepat hilang. Warga mengira itu berasal dari got belakang rumah Bu Reni yang memang sering mampet, atau mungkin bangkai tikus yang tidak segera ditemukan. Ketika bau itu kembali tercium pagi itu, Weni sempat menghentikan langkahnya saat hendak menjemur pakaian. Dahinya mengkernyit, namun hanya sebentar. "Paling juga tikus," katanya pada dirinya sendiri, sebelum melanjutkan pekerjaannya. Di pos ronda, dua bapak yang sedang berngobrol pun menyinggung hal serupa.
Namun mereka menertawakannya setelah salah satu mengusulkan agar Pak Arman mengadakan operasi tikus CRT. Sementara itu, Suryana sendiri sama sekali tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Ia lebih fokus memeriksa kondisi kolam dan memastikan lele-lelenya tumbuh sehat. Ada kalanya ia menengok dari samping kolam ketika melihat sesuatu melintas di permukaan air. Namun ia tidak benar-benar memperhatikannya. Ia terlalu biasa dengan daun jatuh, plastik, atau bahkan bangkai katak kecil yang terseret arus hujan masuk ke kolam. Hari itu berjalan tanpa kejadian berarti. Warga menyelesaikan pekerjaan mereka, anak-anak bermain seperti biasa, dan aroma masakan mulai menyebar ketika sore tiba. Jalan Melati 2 tetap seperti biasanya, hangat, ramah, dan terasa aman bagi siapapun yang tinggal di sana. Namun menjelang malam, ketika angin mulai bertiup lebih kencang dari biasanya, bau busuk itu kembali tercium. Kali ini sedikit lebih kuat, meskipun masih belum cukup untuk membuat warga curiga. Mereka hanya saling melihat sekilas dan mengkernyit, lalu kembali melanjutkan kegiatan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa bau itu hanyalah bisikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan, dan jauh lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan. Karena pada malam itu, tanpa seorang pun sadar, air di salah satu kolam Suryana bergerak sedikit berbeda. Lebih lambat, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Sesuatu yang akan mengubah kehidupan tenang Jalan Melati 2 selamanya. Air di kolam Suryana yang bergerak lebih lambat dan lebih berat itu masih saja teringat olehnya ketika pagi kembali datang. Meskipun ia tidak benar-benar tahu apa yang semalam membuatnya merasa aneh. Ketika ia berdiri di pinggir kolam di bawah sinar matahari yang baru terbit, perasaan janggal itu kembali muncul, sangat halus, hampir seperti suara bisikan yang ditelan angin. Ia memandangi permukaan air yang sedikit bergelombang, seolah menunggu ada sesuatu yang muncul. Namun yang terlihat hanya bayangan langit dan dedaunan yang jatuh pelan ke permukaan. Aneh, gumamnya sambil mengusap dagu. Tapi seperti biasa, ia menepis pikirannya sendiri. Terlalu banyak hal yang harus ia kerjakan hari itu. Memberi makan lele, membersihkan saringan air, dan menyiapkan laporan pesanan untuk seorang pelanggan rumah makan. Ia tidak bisa membuang waktu hanya untuk memperhatikan gerakan air yang tak jelas. Namun bau itu, bau busuk samar yang beberapa hari ini muncul dan menghilang, kembali menusuk hidungnya. Awalnya tipis, hampir tidak terasa, tetapi semakin ia menarik nafas untuk memastikan, semakin tajam aroma itu menggantung di udara. Suryana menoleh ke sekeliling, mengira ada bangkai tikus atau kucing liar di dekat kolam. Ia memeriksa kolong rumah, sudut-sudut pagar, juga tumpukan daun kering. Tidak ada apapun. Ia mendekat ke tepian kolam dan mencium lagi. Bau itu tidak datang dari dekat tanah. Tidak juga dari got kecil di belakang rumah Bu Reni. Sumbernya samar, seperti bercampur dengan udara lembab pagi hari. Namun ketika angin berubah arah, aroma itu kembali menyengat, membuat dahi Suryana berkerut semakin dalam. Bangkai tikus ini mah, gumamnya lagi, meski suaranya terdengar ragu. Weni yang sedang menyiram tanaman di halaman depan memanggilnya. "Mas, nanti tolong ambilin tanah kompos di gudang ya, buat pot baru." Suryana mengangguk, pura-pura tidak sedang memikirkan apapun. Ia tidak ingin membuat Weni gelisah hanya karena bau yang mungkin tidak ada artinya. Lagi pula, siapapun di kampung itu pasti akan mengatakan hal yang sama. Jalan Melati 2 memang sering kedatangan tikus dari arah sawah belakang, terutama setelah hujan deras. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Namun ternyata bukan hanya Suryana yang mencium bau itu pagi itu. Di pos ronda, dua bapak yang tiap pagi mampir untuk minum kopi juga membicarakannya. Heran ya, kenapa makin nyengat ya? Padahal baru kemarin got dibersihin, kata salah satu dari mereka sambil menyesap kopi panas. Yang lain mengangguk sambil mengipasi dirinya seolah bau itu menempel di udara. Mungkin ada tikus mati di rumah kosong sebelah Bu Reni, udah lama nggak dipakai soalnya. Percakapan itu terputus ketika Bu Reni lewat sambil membawa ember kosong. "Ngomongin kau itu ya?" tanyanya tanpa diminta. "Saya juga cium dari tadi pagi, kayaknya makin parah." Ketiganya saling berpandangan, tetapi seperti biasa semua memilih menertawakan kecemasan itu.
Namanya juga kampung, pasti ada tikus mati, biasa. Namun semakin siang, bau itu justru semakin terasa. Tidak begitu kuat, tapi konsisten. Menggantung di udara seperti jejak sesuatu yang membusuk di tempat yang tidak pernah terlihat. Kadang muncul ketika angin datang dari arah utara. Kadang lenyap begitu saja, namun selalu kembali beberapa menit kemudian. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun, Suryana memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia membawa cangkul kecil dan mulai membersihkan sekitar kolam, berharap menemukan sumber baunya. Ia mengangkat papan kayu, memeriksa tumpukan ember, bahkan menyelipkan tangannya ke bawah batu-batu yang tersusun sebagai pembatas kolam. Tidak ada apapun. Ia mendekat ke tepian kolam dan mencium lagi. Bau itu tidak datang dari dekat tanah, tidak juga dari got kecil di belakang rumah Bu Reni. Sumbernya samar, seperti bercampur dengan udara lembab pagi hari. Namun ketika angin berubah arah, aroma itu kembali menyengat, membuat dahi Suryana berkerut semakin dalam. "Bangke tikus ini mah," gumamnya lagi, meski suaranya terdengar ragu. Weni yang sedang menyiram tanaman di halaman depan memanggilnya. "Mas, nanti tolong ambilin tanah kompos di gudang ya, buat pot baru." Suryana mengangguk, pura-pura tidak sedang memikirkan apapun. Ia tidak ingin membuat Weni gelisah hanya karena bau yang mungkin tidak ada artinya. Lagi pula, siapapun di kampung itu pasti akan mengatakan hal yang sama. Jalan Melati 2 memang sering kedatangan tikus dari arah sawah belakang, terutama setelah hujan deras. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Namun, ternyata bukan hanya Suryana yang mencium bau itu pagi itu. Di pos ronda, 2 bapak yang tiap pagi mampir untuk minum kopi juga membicarakannya. "Heran, kenapa makin nyengat ya? Padahal baru kemarin got dibersihin," kata salah satu dari mereka sambil menyesap kopi panas. Yang lain mengangguk sambil mengipasi dirinya, seolah bau itu menempel di udara. "Mungkin ada tikus mati di rumah kosong sebelah, Bu Rene. Udah lama nggak dipakai soalnya." Percakapan itu terputus ketika Bu Reni lewat sambil membawa ember kosong. "Ngomongin bau itu ya?" tanyanya tanpa diminta. "Saya juga cium dari tadi pagi. Kayaknya makin parah." Ketiganya saling berpandangan, tetapi seperti biasa semua memilih menertawakan kecemasan itu. Namanya juga kampung, pasti ada tikus mati, biasa. Namun semakin siang bau itu justru semakin terasa. Tidak begitu kuat, tapi konsisten, menggantung di udara seperti jejak sesuatu yang membusuk di tempat yang tidak pernah terlihat. Kadang muncul ketika angin datang dari arah utara, kadang lenyap begitu saja, namun selalu kembali beberapa menit kemudian. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun, Suryana memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia membawa cangkul kecil dan mulai membersihkan sekitar kolam, berharap menemukan sumber baunya. Ia mengangkat papan kayu, memeriksa tumpukan ember, bahkan menyelipkan tangannya ke bawah batu-batu yang tersusun sebagai pembatas kolam. Tidak ada apapun. Ia mengamati air kolam. Seperti biasanya, keruh karena pakan dan lumpur. Hanya saja ada saat-saat tertentu ketika ia merasa permukaannya terlalu tenang, terlalu dingin, seperti menyimpan sesuatu di dasar yang tidak ingin terlihat. Tetapi sekali lagi, ia mengabaikannya. "Aku ini kenapa sih? Kok jadi parno?" ucapnya sambil menghela napas panjang. "Air kolam ya air kolam." Meskipun begitu, perasaan tidak nyaman itu tidak mau pergi. Bahkan ketika malam tiba dan suara jangkrik memenuhi pekarangan, aroma itu masih menempel di angin malam. Tidak cukup kuat untuk membuat warga panik, namun cukup terasa untuk membuat mereka saling melirik dan bertanya-tanya. Di rumahnya, Suryana makan malam dengan gelisah. Ia mendengarkan Weni bercerita tentang kegiatan PKK, tentang anaknya yang butuh buku baru, tentang rencana belanja bulanan. Ia menjawab seadanya, tetapi pikirannya kembali ke kolam, ke air yang tampak terlalu tenang dan ke aroma busuk itu. "Mas, kalu kenapa sih?" tanya Weni. "Enggak, cuma capek aja." Padahal bukan itu yang ia rasakan. Ia merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang ia tidak tahu apakah ia benar-benar ingin menemukannya. Namun kehidupan di Jalan Melati 2 berjalan seperti biasa. Anak-anak tetap bermain sampai larut malam, pos ronda tetap ramai, dan warga masih beranggapan bahwa bau itu hanyalah bagian dari kehidupan kampung yang tidak pernah benar-benar bersih.
Tidak ada seorang pun, termasuk Suryana, yang mengira bahwa bau yang ringan dan menyebalkan itu adalah sinyal kecil dari sesuatu yang jauh lebih gelap, yang selama ini bersembunyi tepat di tengah-tengah mereka. Namun malam itu, angin kembali berubah arah. Bau itu datang lagi, lebih pekat, lebih nyata. Suryana yang sedang duduk di teras langsung menengok ke arah kolamnya, merasakan sebuah dorongan tak terjelaskan untuk berdiri dan menghampirinya. Ia berjalan pelan-pelan, menghitung tiap langkah. Cahaya lampu teras hanya menyorot sebagian kolam, sementara sisanya diselimuti bayangan pekat. Ketika ia mendekat, hidungnya langsung diserang aroma busuk yang lebih tajam dari sebelumnya. Suryana menelan ludah. Bau itu bukan bau tikus. Setidaknya, bukan tikus yang pernah ia kenal. Ia berdiri lama di tepian kolam, memandang air gelap yang tampak bergelombang pelan. Tidak ada apapun di permukaan, namun bau itu jelas datang dari arah sini. Ia memijit hidungnya, mencoba menenangkan diri, sambil berkata dalam hati bahwa besok ia akan menguras sebagian air kolam untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun sebelum ia berbalik kembali ke rumah, sebuah gelembung besar pecah di permukaan air. Suaranya pelan, namun cukup untuk membuatnya terpaku. Air kembali diam, terlalu diam. Dan entah mengapa, malam itu Suryana merasa untuk pertama kalinya bahwa kolam itu sedang menatap balik kepadanya, menunggu seseorang membuka tirai rahasia yang selama ini tersembunyi di dasarnya. Sebuah rahasia yang mulai meminta untuk ditemukan. Sebuah rahasia yang mulai meminta untuk ditemukan itu terus menghantui pikiran Suryana sepanjang malam. Dan ketika pagi menjelang, ia bangun dengan perasaan lebih gelisah daripada biasanya. Meski matanya baru saja terbuka, pikirannya langsung tertuju pada kolam itu. Air yang terlalu tenang, bau busuk yang semalam lebih menyengat dari hari-hari sebelumnya, dan gelembung besar yang pecah begitu tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar. Ia tidak tahu apakah semua itu hanya ilusi akibat kelelahan, atau memang ada yang salah di kolamnya. Namun rasa penasaran bercampur cemas itu tidak mau hilang begitu saja. Udara pagi terasa lebih basah dan dingin ketika Suryana keluar rumah sambil membawa ember pakan. Tak ada suara lain selain kicauan burung di kejauhan dan langkah sandal jepitnya yang menyeret pelan di atas paving. Kolam-kolam lelenya tampak biasa saja di bawah cahaya matahari yang perlahan naik. Tapi Suryana tidak tenang. Ia berhenti sejenak sebelum benar-benar mendekat ke kolam yang semalam terasa menatap balik. Saat ia tiba di pinggirnya, bau itu langsung menyapa hidungnya. Tidak tajam, tetapi jelas. Seperti campuran antara lumpur basi dan sesuatu yang membusuk terlalu lama. Ia memegangi hidungnya sambil memandang permukaan air yang keruh, berharap tidak melihat apapun, namun tetap merasa ada yang tidak beres. Hari itu, ia memutuskan akan menguras sebagian air kolam. Nanti siang, katanya pada diri sendiri, sekarang kasih makan dulu. Ia mengambil sedikit pakan dan hendak menaburkannya ke permukaan air ketika matanya menangkap sesuatu. Pada awalnya ia mengira itu hanyalah plastik hitam yang terjebak di antara lumpur. Karena benda itu tidak bergerak, hanya terombang-ambing perlahan di atas permukaan air. Ia memiringkan kepala, mencoba melihat lebih jelas. Benda itu tidak sepenuhnya tenggelam, tetapi tidak juga mengambung bebas. Bentuknya aneh, agak bulat namun tidak terlalu jelas. Ia jongkok, mendekat, mendengus pelan sambil mencoba menahan bau busuk. Ia memegangi sebatang kayu kecil di dekat kolam dan menyentuh benda itu dengan ujung kayu. Kayu itu menempel, lalu terlepas, lalu menempel lagi. Benda itu lembek, seperti daging, tapi lembeknya bukan seperti daging ayam atau ikan, lebih kenyal, lebih tebal. Tiba-tiba sebuah pikiran buruk melintas, membuat napas Suryana merinding. Ia menelan ludah, matanya tidak berkedip. Apa ini? Dengan hati-hati, ia mendorong benda itu ke arah sisi kolam, mendekat ke tempat yang ia dapat lihat lebih jelas.
Air kolam bergoyang perlahan menyingkap lapisan tipis lumpur di permukaan. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Dan ketika lumpur yang menempel perlahan luruh, Suryana terpaku seketika. Benda itu bukan plastik. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lihat dalam hidupnya. Jari manusia. Hanya satu, kelingking, atau mungkin jari manis. Tidak utuh, hanya potongan kecil, namun cukup jelas untuk dikenali. Kukunya, kulit pucat berkerut, dan bahkan lipatan kecil di ruasnya masih tampak. Suryana mematung, tubuhnya seperti membeku. Ember pakan jatuh dari tangannya, isinya berserakan ke tanah tanpa ia pedulikan. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, tetapi kakinya seakan menempel ke tanah. Napasnya tersengal, dada terasa sesak, suara dari jauh seperti hilang. Yang terdengar hanya degup jantungnya sendiri yang berdetak keras, seperti palu menghantam dinding dadanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Suryana akhirnya mundur sambil terhuyung. Ia hampir jatuh, namun berhasil memegang pagar bambu di samping kolam. Tubuhnya gemetar hebat. Allahu Akbar! Suaranya lirih, hampir seperti bisikan putus asa. Ia tidak tahu bagaimana jari itu bisa ada di sana. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Dunia seakan berputar dan ia butuh waktu panjang untuk bisa bernapas normal kembali. Dalam kepanikan yang semakin naik, ia berlari kecil menuju rumah ketua RT. Jalannya goyah, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan setiap langkah terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia hentikan. Rumah Pak Arman hanya berjarak 4 rumah dari rumahnya, namun perjalanan menuju sana terasa jauh. Saat ia tiba di depan pintu, ia tidak mengetuk. Ia langsung memanggil dengan suara parau, antara teriakan dan isakan. Pak Arman, keluar, ada yang gawat. Pak Arman yang baru selesai sarapan muncul dari dalam rumah dengan wajah heran. Loh, Sur, kenapa? Mukamu pucat amat. Suryana tidak bisa menjelaskan. Napasnya tersengal, kata-katanya berantakan. Kolam saya, Pak. Ada. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Pak Arman langsung merasa ada keganjilan. Ia memegang bahu Suryana dan menatapnya lekat-lekat. Suryana, tarik napas dulu. Pelan-pelan, jelaskan ke saya. Butuh beberapa detik bagi Suryana untuk bisa mengatakan kata-kata itu. Kata-kata yang akan mengubah suasana kampung dalam hitungan menit. Pak, ada jari manusia di kolam saya. Hening. Mata Pak Arman melebar. Wajahnya berubah tegang seketika. Apa? Kamu yakin? Suryana hanya mengangguk cepat. Bibirnya bergetar. Tanpa bertanya lagi, Pak Arman langsung bergerak. Ayo, tunjukkan. Dalam sekejap, kabar itu menyebar lebih cepat daripada mereka berjalan. Bu Reni yang sedang menjemur baju melihat mereka bergerak tergesa dan langsung bertanya, "Ada apa, Pak RT?" Ketika ia mendengar kata jari manusia, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan dan ikut membuntuti mereka. Beberapa warga lain yang melihat menjulurkan kepala, kemudian ikut mengikuti dengan rasa panik yang mencuat tiba-tiba. Saat rombongan kecil itu tiba kembali di kolam, Suryana menunjuk permukaannya. Pak Arman mendekat, menunduk, dan matanya langsung menangkap benda kecil pucat yang menempel di tepian air. Ia mundur pelan, wajahnya berubah kaku. Ya Allah! Warga yang melihat dari belakang mulai ribut. Ada yang menjerit kecil, ada yang memalingkan wajah, ada yang menutup mulut sambil menahan mual. Pak Arman langsung mengambil tindakan. Semua mundur, jangan ada yang mendekat kolam. Ini serius. Suryana, jangan sentuh apapun lagi. Ia mengambil ponselnya dan dengan suara tegas, namun terdengar gemetar, ia menghubungi polisi. Halo, saya Arman, Ketua RT 03. Ada penemuan potongan tubuh manusia di kolam warga. Mohon segera kirimkan tim ke Jalan Melati 2.
Hanya itu kalimat yang diperlukan untuk membuat pagi itu berubah menjadi awal dari kekacauan yang belum pernah terjadi di kampung kecil itu. Namun keburukan hari itu belum berhenti. Saat mereka menunggu polisi datang, angin bertiup sedikit lebih kencang. Permukaan kolam bergoyang dan sesuatu yang lain mulai tampak di antara keruhnya air, seperti bayangan besar yang pelan naik ke permukaan. Dan beberapa detik kemudian, ketika warga yang berdiri di pinggir kolam melihatnya, gelombang teriakan pecah. Bukan hanya jari, ada potongan tubuh lain yang ikut mengambung. Dan dunia Jalan Melati 2 sudah tidak akan pernah sama lagi. Malam itu menjadi permulaan dari rangkaian kejadian yang akan mengubah hidup seluruh warga Jalan Melati 2. Dan sejak bau aneh itu muncul, suasana kampung yang biasanya damai perlahan berubah menjadi lebih muram. Langit malam Jati Asih tampak sendu, seperti menyimpan sebuah rahasia yang tak ingin dibuka, sementara angin lembut mengibaskan dedaunan kering di halaman-halaman rumah warga. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang di sepanjang gang sempit, seakan-akan menegaskan bahwa ada sesuatu yang sedang bersembunyi di tengah ketenangan itu. Suryana menghabiskan malamnya dengan gelisah. Setelah kejadian siang tadi, ketidakberhasilan mereka menemukan sumber bau, ia duduk di teras rumah sambil memandang kolam-kolamnya dalam diam. Biasanya suara kecipak air dari kolam lele memberinya ketenangan. Suara itu adalah penanda bahwa pekerjaannya berjalan baik. Tetapi malam ini, suara itu justru membuatnya semakin resah, seolah-olah ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Istrinya, Rukmini, keluar membawa secangkir teh hangat. "Yana, sudah malam. Masuk dulu. Kamu dari tadi mondar-mandir terus." "Tadi Arman sempat bilang, baunya makin terasa," jawab Suryana tanpa mengalihkan pandangannya dari kolam. "Aneh kalau cuma bangkai tikus atau kucing, harusnya sudah ketemu." Rukmini duduk di sampingnya. "Mungkin besok bisa dipanggil tukang sedot WC. Bisa jadi baunya dari got belakang." "Mungkin," Suryana mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi kerutan di dahinya tak kunjung hilang. Ada firasat buruk yang sejak sore tadi tak mau pergi. Di rumah lain, Bu Reni juga belum tidur. Ia berjalan bolak-balik dari ruang tamu ke dapur sambil membawa salep balsem, mengoleskannya ke bawah hidungnya agar bau aneh di luar tidak terlalu tercium. Ia duduk di dekat jendela, mengintip keluar, memastikan gang aman. Sesekali ia melihat sekelebat bayangan lewat di ujung jalan, tetapi ia mengabaikannya, menganggap itu hanya pemuda ronda atau anak-anak yang baru pulang nongkrong. Namun tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara seperti benda jatuh ke air, pelan namun jelas. Plup. Bu Reni langsung menajamkan pendengaran. Suara itu berasal dari arah kolam lele Suryana. Ia menelan ludah, merapatkan kaca jendela, dan cepat-cepat menurunkan gorden. Perasaan tidak nyaman menyelinap di punggungnya. Di pos ronda, Arman, ketua RT, duduk bersama dua warga lain, Doni dan Sabar. Mereka biasanya berjaga sampai lewat tengah malam, tetapi malam itu berbeda. Doni tampak lebih pendiam dari biasanya, sementara Sabar terus mengipasi hidungnya dengan koran. "Bang, gua bilang juga apa? Bau itu bukan bau biasa, beda. Ini kayak bau, ya semacam bangkai tapi lebih menyengat." Sabar memulai. Arman mengangguk perlahan. "Besok pagi gue minta semua warga ikut kerja bakti cari sumber bau. Kita bongkar got, periksa saluran air. Kalau dibiarkan ini bisa jadi masalah kesehatan." "Tapi Pak RT, tadi waktu saya lewat dekat kolam Pak Suryana, kayak ada suara aneh dari dalam air." Arman ternoleh cepat. "Suara apa?" "Kayak barang berat jatuh." Arman terdiam. Ia ingat betul bahwa beberapa hari terakhir kolam itu tampak lebih keruh dari biasanya, padahal Suryana rajin membersihkan. Dan bau itu, entah kenapa, seakan selalu paling kuat di sekitar kolam tersebut. Malam semakin larut, tetapi warga Jalan Melati 2 justru semakin sulit memejamkan mata. Anjing-anjing kampung beberapa kali menggonggong tanpa sebab, membuat suasana semakin mencekam. Dari arah gang kecil menuju sungai, sesekali terdengar suara gerakan terburu-buru, seakan-akan seseorang sedang menyelinap di antara bayang-bayang. Rukmini akhirnya menyeret Suryana masuk ke dalam rumah. Tetapi bahkan di dalam pun, kegelisahannya tak hilang. Setiap beberapa menit, ia berdiri dari kursi, membuka jendela dan melihat ke arah kolam. Ia mencoba menajamkan pendengaran, kalau-kalau ia mendengar lagi suara yang tadi dilaporkan Doni. Namun malam itu hanya diisi oleh suara jangkrik dan desisan angin. Di rumah kontrakan kecil di ujung gang, seorang lelaki bernama RZ
yang jarang berinteraksi dengan warga juga belum tidur. Lampu di kamarnya tetap menyala sampai sangat larut. Di mejanya terdapat beberapa barang, sarung tangan karet, plastik hitam tebal, dan sebilah pisau kecil yang masih memiliki noda kecoklatan. Ia duduk diam, menatap jari-jarinya yang gemetar. Nafasnya pendek, matanya merah, dan tubuhnya tampak tegang. Saat anjing kembali menggonggong dari luar, ia tersencak. "Jangan sekarang, jangan ketahuan sekarang," gumamnya dengan suara serak. Ia melirik ke arah pintu belakang, memastikan gembok tertutup rapat. Setelah itu, ia memejamkan mata, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan yang sesak. Tidak tahu apa yang ia sembunyikan, tetapi ketakutannya tampak begitu nyata. Sementara itu, di rumah Arman, sang ketua RT, sedang membuat daftar rencana untuk besok. Ia menulis instruksi kerja bakti, menandai titik-titik yang harus dicek. Tetapi tangannya berhenti ketika tiba-tiba angin meniup jendela hingga terbuka lebar, membawa masuk aroma busuk yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Arman spontan bangkit, menutup jendela sambil menahan nafas. "Kok makin parah?" gumamnya. Di luar rumah-rumah warga, jalan Melati 2 tampak berbeda malam itu. Terasa seperti ada sesuatu yang merayap di balik kegelapan, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh lumpur dan air keruh di kolam lele Suryana. Malam berjalan pelan, seakan enggan berganti hari, seolah-olah tahu bahwa begitu matahari terbit, kenyataan pahit akan mulai terungkap. Dan esoknya, bau itu sudah bukan lagi bisikan samar, ia berubah menjadi panggilan tak terbantahkan, sebuah sinyal bahwa sesuatu yang kelam telah terjadi di tempat yang selama ini mereka anggap aman dan damai. Mereka hanya belum tahu betapa besar rahasia yang akan tersingkap. Mereka hanya belum tahu betapa besar rahasia yang akan tersingkap hingga pagi itu ketika sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan justru menghadirkan kecemasan baru. Jalan Melati 2 yang biasanya ramai dengan suara sapu lidi, pedagang sayur keliling, atau obrolan tetangga yang membuka pagar, kini terasa sunyi. Hanya terdengar bisik-bisik kecil dan langkah-langkah ragu dari warga yang berkumpul lebih awal dari biasanya. Bau busuk yang semalam hanya terasa menyengat, kini berubah menjadi aroma yang begitu tajam hingga menusuk ke rongga hidung. Bahkan sebelum mata sepenuhnya terbuka, warga sudah merasakan kehadirannya. Bau itu tidak lagi samar. Ia seperti sengaja menegaskan keberadaannya. Suryana keluar rumah dengan wajah pucat. Matanya merah karena kurang tidur, pikirannya kacau dan jantungnya berdegup terlalu cepat. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan pagi ini. Tapi firasat buruk yang menghantuinya sejak kemarin membuat langkahnya terasa berat. Rukmini mengikuti dari belakang, memegang ujung kerudungnya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Arman sudah berada di lokasi, berdiri di sisi kolam yang paling dekat dengan rumah Suryana. Beberapa warga lain ikut berkerumun, meski menjaga jarak dari air yang keruh itu. Kolam itu tampak berbeda. Airnya lebih gelap, lebih pekat, dan permukaannya nyaris tak bergerak, seolah-olah menyimpan sesuatu di dasarnya. "Pak, kita harus cek sekarang," kata Arman dengan suara rendah, mencoba menahan ketegangan yang mulai menyebar. Suryana mengangguk pelan. Ia mengambil jaring panjang yang biasa ia gunakan untuk memindahkan ikan. Tangannya bergetar saat mengangkatnya. Entah kenapa, jaring itu terasa lebih berat daripada biasanya, seperti membawa beban yang jauh lebih besar daripada lele-lele yang biasa ia angkat. Doni dan Sabar ikut mendekat, siap membantu jika terjadi apa-apa. Bu Reni berdiri jauh di belakang, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. "Yana, pelan-pelan," ujar Doni. Suryana menunduk, menatap permukaan air, lalu mulai memasukkan jaring ke dalam. Air kolam menjadi beriak pelan, memunculkan bau menyengat yang lebih pekat. Warga spontan menutup hidung, beberapa mundur beberapa langkah. Saat jaring bergerak,
Suryana merasakan ada sesuatu menghambat. Bukan ikan, benda ini terlalu besar, terlalu berat, dan bentuknya tidak familiar. Ia menelan ludah, lalu memberi sedikit tekanan untuk mengangkatnya. Air berputar, lumpur naik ke permukaan, dan sesuatu mulai muncul. Pertama, adalah potongan kain hitam yang kusut. Lalu sesuatu berwarna pucat seperti potongan batang singkong yang terlalu lama direndam. Tapi semakin ditarik, bentuknya semakin jelas. Sebuah tangan manusia. Warga menjerit serentak. Suryana menjatuhkan jaringnya, mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Rukmini mengikuti dari belakang, memegang ujung kerudungnya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Arman sudah berada di lokasi, berdiri di sisi kolam yang paling dekat dengan rumah Suryana. Beberapa warga lain ikut berkerumun, meski menjaga jarak dari air yang keruh itu. Kolam itu tampak berbeda. Airnya lebih gelap, lebih pekat, dan permukaannya nyaris tak bergerak, seolah-olah menyimpan sesuatu di dasarnya. "Yana, kita harus cek sekarang," kata Arman dengan suara rendah, mencoba menahan ketegangan yang mulai menyebar. Suryana mengangguk pelan. Ia mengambil jaring panjang yang biasa ia gunakan untuk memindahkan ikan. Tangannya bergetar saat mengangkatnya. Entah kenapa, jaring itu terasa lebih berat daripada biasanya, seperti membawa beban yang jauh lebih besar daripada lele-lele yang biasa ia angkat. Doni dan Sabar ikut mendekat, siap membantu jika terjadi apa-apa. Bu Reni berdiri jauh di belakang, memeluk tubuhnya sendiri, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. "Yana, pelan-pelan," ujar Doni. Suryana menunduk, menatap permukaan air, lalu mulai memasukkan jaring ke dalam. Air kolam menjadi beriak pelan, memunculkan bau menyengat yang lebih pekat. Warga spontan menutup hidung, beberapa mundur beberapa langkah. Saat jaring bergerak, Suryana merasakan ada sesuatu menghambat. Bukan ikan, benda ini terlalu besar, terlalu berat, dan bentuknya tidak familiar. Ia menelan ludah, lalu memberi sedikit tekanan untuk mengangkatnya. Air berputar, lumpur naik ke permukaan, dan sesuatu mulai muncul. Pertama, adalah potongan kain hitam yang kusut. Lalu sesuatu berwarna pucat seperti potongan batang singkong yang terlalu lama direndam. Tapi semakin ditarik, bentuknya semakin jelas. Sebuah tangan manusia. Warga menjerit serentak. Suryana menjatuhkan jaringnya, mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Rukmini mengikuti dari belakang, memegang ujung kerudungnya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. "Ya Allah!" gemas Bu Reni sambil menutup mulutnya dengan dua tangan. Tangan itu terapung lemah, sebagian terendam lumpur hitam, sebagian lainnya, pergelangan dan jari-jari, terlihat jelas. Kulitnya membengkak, pucat, dan mulai membusuk. Bahkan ada bekas sayatan tajam di bagian pergelangannya, seperti sengaja dipotong dengan alat yang cukup presisi. Pandangan warga terpaku. Tak ada yang bisa bicara. Beberapa dari mereka mulai merasa mual. Suryana terduduk di tanah, wajahnya memucat drastis. Itu manusia. Ya Tuhan, di kolam saya." Arman buru-buru mengambil ponselnya. "Semua mundur, jangan sentuh apapun. Saya panggil polisi sekarang juga." Warga saling dorong pelan, menjauh dari kolam. Tak ada yang berani berpaling. Semua telinganya tetap fokus mendengar setiap bunyi dari air. Ketakutan mencengkeram mereka. Sementara Arman menelepon polsek setempat, Doni memperhatikan air kolam yang kembali bergerak. "Pak, itu bukan cuma satu." Pergerakan itu kecil, tapi cukup untuk membuat jantung siapapun berhenti sesaat. Sesuatu lain perlahan naik ke permukaan, terdorong oleh lumpur yang berubah akibat jaring Suryana tadi. Potongan kecil, seperti tulang. Dan benar,
Itu adalah tulang berwarna putih kekuningan, beberapa di antaranya kecil, seukuran jari anak kecil yang mengapung ringan di tepian. Sabar hampir jatuh saking ngerinya. "Astaga, ini lebih dari satu orang," katanya dengan suara bergetar. Arman yang baru saja menutup telepon menoleh cepat. "Semua mundur, jauhkan anak-anak, jangan ada yang mendekat." Teriakannya terdengar jelas di seluruh gang. Warga berhamburan kembali ke rumah masing-masing untuk menggendong anak-anak mereka masuk. Beberapa perempuan menangis karena ngeri. Beberapa laki-laki terlihat marah, bingung, dan takut pada waktu yang sama. Suryana Satyani duduk di dekat tembok memeluk kepalanya. "Kenapa harus di kolam saya? Siapa yang tega melakukan ini?" Rukmini memeluk suaminya sambil menangis pelan. "Sabar, ini bukan salah kamu." Tak lama kemudian, sirene mobil polisi terdengar mendekat. Suara itu memecah kesunyian Jati Asih, membuat seluruh warga keluar rumah lagi, meskipun tetap menjaga jarak dari lokasi kejadian. 3 mobil polisi berhenti di depan rumah Suryana. Petugas segera memasang garis polisi kuning di sekitar area kolam dan halaman. Unit Inafis datang dengan perlengkapan lengkap: sarung tangan, masker, kamera, dan alat pengambil sampel. Komandan tim, seorang pria berkumis bernama Ipu, langsung mengambil komando. Ia menatap kolam lele itu seenak merasai, seolah-olah membaca isi dari air keruh itu. "Bapak Ibu, mohon mundur sedikit. Kami akan mulai pemeriksaan," ujarnya. Arman mendekat. "Saya Arman, Ketua RT, yang menemukan pertama kali Pak Suryana." Iput Bagas mengangguk dan menghampiri Suryana yang masih duduk lemas. "Pak, tenang. Kami butuh keterangan Anda, tapi setelah kondisi Anda lebih stabil. Untuk sekarang, kami mulai dari kolamnya dulu." 4 anggota Inafis mulai memeriksa permukaan air, memotret potongan tubuh yang terlihat, lalu perlahan mengangkatnya dengan alat khusus. Tangis beberapa warga kembali pecah saat potongan tubuh kedua ditemukan. Kali ini, potongan kaki dari bagian betis ke bawah. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Saat petugas menyisihkan lumpur dengan alat panjang, sebuah benda kecil berkilau terkam cahaya matahari. Seorang petugas mengambilnya menggunakan penjepit logam, lalu meletakkannya di atas kain putih steril. Benda itu adalah sebuah gelang perak tipis, sederhana, tapi jelas terawat sebelum akhirnya berakhir di kolam itu. Pada permukaannya terukir 2 Jejak masa lalu yang selama ini tak pernah benar-benar hilang itu kini muncul kembali, menggantung di udara seperti bayangan gelap yang tak bisa ditepis. Warga Jalan Melati 2 berdiri dalam kebingungan dan ketakutan, sementara polisi terus bekerja di sekitar kolam lele Suryana. Bau busuk yang menyengat sudah tak lagi hanya menjadi gangguan, tetapi berubah menjadi pengingat pahit bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah bersembunyi di tengah-tengah mereka selama bertahun-tahun. Suryana masih terduduk di dekat tembok, tatapannya kosong, sementara Ibtu Bagas mendekatinya dengan langkah hati-hati. "Pak Suryana, saya perlu tanya soal Rama. Anda bilang tadi pernah kenal?" Suryana mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Saya tidak kenal dekat, Pak. Hanya ingat wajahnya. Dia sering nongkrong dekat warung lama Bu Reni. Itu sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Dia suka main gitar malam-malam." "Dia warga sini?" tanya Bagas. Suryana menggeleng. "Bukan, katanya tinggal di daerah Pondok Gede. Tapi dia sering datang ke sini karena punya teman dekat. Saya lupa namanya." Arman ikut menimpali, suaranya pelan namun tegas. "Saya ingat Rama. Dulu pernah ada kasus kehilangan anak muda, tapi waktu itu dihentikan. Tidak jelas kabarnya. Banyak yang bilang dia kabur sama pacarnya, ada juga yang bilang dia pindah kota." Ucapan itu membuat beberapa warga saling pandang dengan wajah cemas. Ingatan samar itu perlahan muncul kembali,
poster orang hilang, bisik-bisik di pos ronda, spekulasi yang dulu mereka anggap angin lalu. Dan kini, gelang bertuliskan inisial RM ditemukan di kolam lele Suryana. Seorang polisi lain datang menghampiri Bagas. "Pak, kami butuh Anda lihat ini." Bagas mengikuti, lalu menunduk memeriksa sesuatu yang baru diangkat dari dasar kolam. Sebuah kantong plastik besar yang sudah robek di beberapa sisi. Lumpur masih menempel di bagian luarnya, tetapi bekas simpul tali yang diikat kuat masih terlihat jelas. Ini sepertinya cara pelaku membuang potongan tubuh. Ada bekas potongan rapi di plastiknya, seperti menghindari kebocoran. Bagas mengambil nafas panjang. Berarti ini pekerjaan yang direncanakan, bukan spontan. Warga yang mendengar kata-kata itu langsung merinding. Seseorang di antara mereka sengaja membuang tubuh manusia ke tempat yang setiap hari dilewati, bahkan dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Momen itu membuat ketakutan berubah menjadi paranoia. Bisikan itu terdengar semakin jelas, seolah merayap keluar dari celah-celah kayu dinding yang sudah dipenuhi jamur lembab. Awalnya hanya lirih, hampir tak dapat dibedakan dari suara angin malam yang masuk melalui jendela yang longgar. Namun perlahan, suara itu berubah menjadi rintihan yang panjang, serak, dan memaksa siapapun yang mendengarnya untuk menahan napas. Arman otomatis memegang lengan istrinya, sementara Farah menatap dinding itu tanpa berkedip. Bayangan besar di balik dinding bergerak-gerak, bentuknya tidak jelas, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir sambil menyeret sesuatu yang berat. Lantai rumah berguncang halus setiap kali suara itu mendekat, dan setiap guncangan membawa hawa dingin yang menusuk tulang sampai membuat Farah menggigil. "Bu, itu bukan tikus kan?" tanya Farah dengan suara hampir tak terdengar. Ia tahu jawabannya, tapi ia tetap berharap ada sesuatu yang normal di malam itu. Arman menelan ludah. "Tikus mana bisa jalan sambil bicara, Nak?" Bisikan itu akhirnya berubah menjadi suara yang lebih jelas, seolah seorang perempuan sedang memanggil dari balik dinding. Suaranya pecah-pecah seperti pita suara yang rusak. Bukakan pintu. Aku dingin." Mendengar suara itu, Leha yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu kamar nenek langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ia mulai mengisak. Tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Mas Arman, itu suaranya persis seperti..." "Sudah Leha, jangan sebut namanya," potong Arman dengan wajah pucat. Ia tahu suara itu terdengar sangat mirip, terlalu mirip dengan suara adik Leha yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Namun tak mungkin, mustahil. Dinding tiba-tiba bergetar keras seolah ada yang menghantam dari dalam. Piring-piring di rak dapur bergemerincing sampai ada yang jatuh dan pecah. Lampu di ruang tamu berkedip tak beraturan, membuat bayangan di dinding tampak seperti sosok yang bergerak-gerak liar. Farah merapatkan tubuhnya ke ibunya dengan wajah takut. Pak,
Kalau yang di dalam dinding itu minta dibukakan pintu, kita harus apa? Arman merasakan tengkuknya berkeringat dingin. Kalau kita buka dan itu bukan manusia, kita semua habis. Tiba-tiba ketukan berhenti. Suasana mendadak senyap. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti menjauh. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan. Baru ketika semua mulai menarik napas lega, dari bawah lemari tua di ruang tamu, muncul sesuatu. Sebuah amplop coklat yang perlahan terdorong keluar, seakan ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam lantai. Ujung amplop itu sobek dan bagian dalamnya terlihat basah oleh tetesan air yang kehitaman. Arman langsung menahan Farah agar tidak mendekat. Ia mengambil sebatang kayu dan mencapit amplop itu dari kejauhan. Begitu ia mengangkatnya, bau busuk yang menusuk hidung langsung memenuhi ruangan. Bukan hanya bau bangkai, bau itu lebih tajam, seperti aroma tanah kuburan basah bercampur dengan darah yang sudah lama mengering. Leha menutup hidungnya. Ya Allah, apalagi ini? Arman membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya terdapat selembar foto tua berwarna sepia. Foto itu memperlihatkan rumah mereka. Tetapi bukan dalam keadaan seperti sekarang. Rumah tersebut tampak utuh, berdiri megah seperti rumah bangsawan zaman dulu. Namun yang membuat Arman nyaris menjatuhkan foto itu adalah sosok di tengah foto. Seorang perempuan berkebaya putih lusuh, rambut terurai menutupi sebagian wajahnya, berdiri tepat di depan pintu yang kini telah ditutup rapat dengan papan kayu. Namun, bagian paling ganjil dari foto itu bukan pada sosok perempuan tersebut. Di sisi bawah foto, tercetak tulisan tangan yang samar, seolah ditulis dengan tinta yang hampir habis. Pintunya tak boleh dibuka. Jika dibuka, semua akan kembali terjadi. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Leha, Farah, kita harus keluar sekarang. Ada sesuatu di rumah ini yang tidak boleh dibangkitkan. Namun sebelum mereka bergerak menuju pintu depan, suara dentuman keras mengguncang seluruh rumah. Dinding tempat suara sebelumnya muncul retak besar, memanjang dari atas ke bawah seperti kulit yang sobek. Dari celah retakan itu, mulai keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai dan mengeluarkan suara mendesis. Suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas, lebih dekat dan terdengar seperti berada tepat di belakang mereka. Kalian sudah melihatnya, sekarang tak ada yang boleh pergi. Lampu-lampu padam serentak, rumah tenggelam dalam gelap total. Namun, di tengah kegelapan itu, Arman melihatnya. Dua mata berwarna merah gelap menyala dari balik retakan dinding, menatap mereka tanpa berkedip. Dan saat itulah lantai kayu perlahan mulai retak di bawah kaki mereka, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah rumah. Lantai yang retak itu terus bergerak, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menembus permukaan kayu dari bawah. Setiap kali retakannya melebar, suara gemeretak terdengar semakin nyaring, seperti tulang patah yang dipaksa berubah bentuk. Arman memeluk Farah erat-erat sambil memundurkan langkahnya perlahan. Nafasnya berat dan tak beraturan, sedangkan Leha sudah menangis tanpa suara sambil menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Dalam gelap total itu, hanya dua mata merah yang menyala dari balik dinding retak yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Mata itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah mereka seperti seorang pemangsa yang sedang menunggu waktu tepat untuk menerkam. Dan anehnya, semakin lama mereka menatap mata itu, semakin terasa seolah ruangan menjadi sempit, seolah udara di dalam rumah disedot menuju celah dinding yang retak tersebut. Tiba-tiba, dari bawah lantai terdengar suara gesekan panjang, seakan kuku yang sangat panjang sedang menggaruk-garuk bagian bawah papan. Suara itu naik turun, seperti sedang mencari titik terlemah untuk keluar. Arman tahu, jika mereka tetap tinggal 1 menit lagi, sesuatu yang tak seharusnya menghuni dunia manusia akan segera muncul. Leha,
Ambil senter di atas meja dapur, bisik Arman dengan suara serak. Leha hanya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, mata terpaku pada lantai yang terus bergerak. Mas, kakinya ada yang narik. Arman langsung menoleh dan melihat kaki Leha sedikit terseret ke depan, seolah ada tangan dari bawah lantai yang menggenggam pergelangan kakinya. Leha menjerit keras dan hampir jatuh, tapi Arman bergerak cepat, menarik tubuh istrinya sambil mendekap Farah erat-erat. Sesuatu dari bawah lantai itu mengeluarkan suara menggeram rendah, suara yang tidak mirip manusia ataupun hewan manapun, seperti campuran antara rintihan dan desisan ular besar. Arman segera meraba-raba meja dapur di dekatnya dan berhasil menemukan senter kecil yang selama ini jarang dipakai. Ia menyalakannya, dan cahaya kuning redup dari senter itu langsung memantul pada lantai yang bergetar, memperlihatkan dengan jelas bahwa ada tonjolan panjang seperti tulang punggung makhluk besar yang bergerak dari bawah papan. "Kita harus keluar sekarang," tegas Arman sambil menyeret Farah dan Leha menuju pintu depan. Namun, langkah mereka terhenti ketika dari arah pintu muncul bayangan hitam tinggi yang perlahan memanjang menutupi sebagian dinding. Seolah ada seseorang berdiri di sisi luar pintu, tetapi tubuhnya lebih tinggi dari pintu itu sendiri. Bayangan itu tidak bergerak lama, hanya berdiri tegak sambil menundukkan kepala ke arah mereka. "Pak, itu bukan manusia kan?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan anaknya lebih kuat. Lalu suara itu muncul lagi. "Pintunya tak boleh dibuka. Kalian sudah melihat. Kalian harus tinggal di sini." Suaranya berasal dari segala arah sekaligus. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, bahkan dari balik pintu yang tertutup. Suara itu tidak terdengar seperti satu orang, tetapi seperti banyak suara yang disatukan menjadi satu, membuat bulu kuduk berdiri sampai ke kepala. Arman mengambil keputusan cepat. "Kita lewat jendela belakang." Namun sebelum mereka bergerak, retakan lantai terbuka lebih lebar dan sesuatu muncul. Sepasang jari panjang, kurus, dan berwarna kehitaman mencuat keluar, mencengkeram pinggir papan kayu seperti seseorang yang sedang menarik dirinya naik. Jari-jari itu terlalu panjang, lebih panjang dari jari manusia normal, dengan kuku runcing seperti pecahan beling. Leha menjerit dan hampir pingsan jika Arman tidak menangkapnya. Ia seret Leha ke arah dapur, sementara Farah mengikuti sambil terisak-isak. Lantai terus bergetar, kali ini lebih keras, sampai piring-piring yang tersisa meluncur dari rak dan pecah di lantai. Saat mereka akhirnya sampai di jendela belakang, Arman menarik kunci kaitnya dengan tangan gemetar. Kaca berembun dan basah, seolah ada seseorang di sisi luar yang baru saja meniupkan nafas pada permukaannya. Ketika Arman mengusap embun itu, ia terpaku. Di luar jendela, tepat di balik kaca, ada bayangan wajah perempuan dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. Matanya hitam pekat dan mulutnya terbuka begitu lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Senyuman itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak berubah, tetap terpampan seakan sedang menunggu jendela dibuka. Farah menelan ludah keras. Arman langsung mundur sambil menarik kedua orang itu menjauh dari jendela. Nafasnya terengah-engah, dadanya seperti diremas rasa takut yang menumpuk. Ia memaksa diri untuk berpikir jernih, tapi otaknya sulit bekerja dengan bayangan wajah itu yang masih melekat di dalam pikirannya. "Kita masuk kamar nenek," teriak Arman, mengambil keputusan terakhir yang bisa ia ambil. Namun begitu mereka berlari menuju kamar, rumah tiba-tiba menjadi dingin, sangat dingin. Hawa beku itu bukan dari angin, melainkan dari dalam struktur rumah itu sendiri, dari dinding, lantai, dan langit-langit yang seolah ikut bernafas bersama makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu. Sesampainya di depan kamar nenek, pintu yang sebelumnya sudah tertutup kini sedikit terbuka, seakan seseorang dari dalam baru saja keluar atau baru saja masuk. Cahaya redup dari senter Arman masuk melalui celah pintu, menyorot bagian dalam kamar yang tampak lebih gelap daripada bagian rumah lain. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya kegelapan pekat yang seakan menelan cahaya.
Namun dari dalam kamar itu muncul aroma yang tidak asing. Bau tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja. Bau yang sering tercium di makam baru. Leha menggenggam tangan Arman erat-erat. "Mas, jangan bilang yang dari bawah rumah itu mau ke sini." Arman menatap kamar itu lekat-lekat. "Aku nggak tahu, Leha. Tapi kita harus cari tempat aman sebelum sesuatu keluar dari lantai itu." Tapi terlambat. Suara retakan keras terdengar di belakang mereka, jauh lebih keras daripada sebelumnya, seperti lantai yang direnggut paksa oleh kekuatan besar. Arman menoleh dan matanya membelalak melihat kepala seseorang perlahan muncul dari celah lantai yang terbuka lebar. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka tanpa suara seolah sedang mencoba berteriak. Dan wajah itu mereka kenal. Sangat kenal. Karena itu adalah wajah almarhum adik Leha. Tubuh Leha langsung limbung, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu bukan dia, Mas. Itu bukan dia." Makhluk itu terus naik, menyodorkan tubuhnya yang kaku, sementara suara perempuan dari balik dinding kembali berbisik. "Kalian sudah memanggil kami. Sekarang kami keluar." Kamar nenek seperti satu-satunya tempat yang belum disentuh kengerian itu. Atau mungkin tempat itu justru sumbernya. Kamar nenek seperti satu-satunya tempat yang belum disentuh kengerian itu. Atau mungkin tempat itu justru sumbernya. Arman berdiri terpaku di ambang pintu, tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek, sementara makhluk yang menyerupai adik Leha terus merangkak naik dari bawah lantai. Seakan-akan dunia kematian dan dunia kehidupan sudah tak lagi memiliki batas. Leha terisak, menggenggam tangan Arman begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, dan Farah menempel di tubuh ibunya sambil memejamkan mata, seolah berharap semua yang terjadi bisa menghilang jika ia tidak melihatnya. Dalam ruang sempit yang makin dipenuhi kengerian itu, Arman menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus menghindar. Ada jawaban di dalam kamar nenek. Jawaban yang mungkin bisa menghentikan semua teror ini atau justru menghancurkan mereka semua. Bagaimanapun juga, mereka harus masuk. Arman menelan ludah keras-keras dan mendorong pintu kamar itu perlahan. Engselnya berdecit panjang, dan suara itu seolah memantul di seluruh rumah seperti jeritan kecil yang menembus telinga. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari seluruh bagian rumah lainnya. Cahaya dari senter Arman langsung tertelan oleh kegelapan kamar, dan butuh beberapa detik sebelum dinding-dinding mulai terlihat pelan-pelan. Kamar itu penuh barang tua yang tertata rapi, lemari jati berukir, ranjang besi, dan foto-foto keluarga yang lama tak tersentuh, berdebu dan kusam. Namun ada satu hal yang membuat kamar itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bau bunga Kamboja yang sangat kuat. Bau itu datang bukan dari bunga asli, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap. Sesuatu yang sudah lama terkubur. Farah menunjuk ke arah ranjang. "Ayah, itu apa?" Arman mengarahkan senternya. Di bawah ranjang tampak sebuah kotak kayu tua, tertutup tetapi bergetar seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia mendekat, sementara Leha memegang Farah dan berdiri di belakangnya. Getaran itu semakin kencang saat Arman menunduk, lalu berhenti secara tiba-tiba, tepat ketika ujung jarinya menyentuh permukaan kayu. Seolah kotak itu tahu ia sedang disentuh. Arman menarik napas panjang dan mengangkat kotak itu dengan hati-hati, lalu memindahkannya ke lantai. Ketika kotak itu diletakkan di tengah ruangan, cahaya senter tiba-tiba meredup, berkedip-kedip seperti tersedat oleh sesuatu yang berada di dalam kotak. Ia menatap Leha dan Farah. "Apapun yang terjadi, jangan mendekat." Leha mengangguk lemah, matanya memerah karena air mata. "Mas, hati-hati." Dengan tangan gemetar, Arman membuka kait kotak itu. Bunyi klik terdengar pelan,
tapi gaunnya terasa seperti menggema hingga dasar rumah. Saat kotak itu perlahan terbuka, sebuah bau yang jauh lebih menyengat dari Kamboja keluar bersamaan. Bau tanah lembab, bau kematian yang sudah lama membeku dalam waktu, bau yang hanya muncul di makam yang tidak pernah disentuh manusia. Di dalam kotak itu ada beberapa benda. Seutas gelang perak dengan inisial RM yang sama persis dengan yang ditemukan di kolam lele beberapa hari lalu. Potongan kain lusuh dengan motif batik, dan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit menghitam. Arman menyentuh buku itu. Saat jarinya menyentuh permukaan kulitnya, terasa seperti menyentuh kulit manusia. Hangat, lembut, tapi anehnya bergerak halus seolah bernapas. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan neneknya tertulis rapi, meski tinta mulai memudar. Jika kamu menemukan buku ini, berarti sesuatu yang seharusnya tetap terkubur telah keluar. Maafkan aku. Semua ini dimulai puluhan tahun lalu, saat seseorang meminta bantuanku menguburkan rahasia mereka. Arman membalik halaman berikutnya, dan kalimat-kalimat itu membuat tengkuknya merinding. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini makam. Ini penjara. Banyak jiwa yang tertahan di sini, dan aku yang menyetujuinya. Semua dimulai saat RZ datang kepadaku membawa tubuh itu. Tubuh perempuan yang tidak pernah disebutkan namanya. Ia memohon agar aku menyimpannya, karena jika tidak, ia akan dibunuh oleh orang-orang yang memerintahkan pembunuhan itu. Leha yang berdiri di belakang tiba-tiba menutup mulutnya. RZ, Mas, itu nama yang sama dengan orang yang diburu polisi sekarang. Arman membaca lagi, semakin cepat. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini makam. Banyak jiwa yang tertahan di sini, dan aku yang menyetujuinya. Semua dimulai saat RZ datang kepadaku membawa tubuh itu. Tubuh perempuan yang tidak pernah disebutkan namanya. Ia memohon agar aku menyimpannya, karena jika tidak, ia akan dibunuh oleh orang-orang yang memerintahkan pembunuhan itu. Aku menguburkan tubuh itu tepat di bawah rumah, di tanah yang kini menjadi tempat lantai kayu dipasang. Tapi aku tidak tahu, ruh perempuan itu tidak tenang. Ia menunggu, ia menuntut keadilan. Dan setiap tahun, ia memanggil apapun yang dianggapnya bagian dari dirinya. Tiba-tiba suara retakan besar terdengar di ruang tengah. Makhluk yang menyerupai adik Leha kini sudah sepenuhnya muncul ke permukaan, menyeret dirinya dengan gerakan patah-patah seperti tubuh yang dipaksa bergerak meski seharusnya sudah kaku. Suara erangannya terdengar lebih memekakan. Farah memeluk ibunya erat. Bu, kenapa dia ngikutin kita? Dia kenapa jadi kayak gitu? Itu bukan dia, Nak. Itu cuma bentuk yang dipakai sama makhluk itu. Arman melanjutkan membaca dengan suara bergetar. Jika ruh perempuan itu dipanggil oleh salah satu miliknya, ia akan bangkit. Gelang itu, gelang perak dengan inisial RM, diberikan kepadanya sebelum ia dibunuh. Jika gelang itu muncul kembali di dunia, berarti ia sedang mencari tubuhnya yang hilang. Arman menatap gelang di dalam kotak itu, sama persis dengan gelang yang ditemukan di kolam lele beberapa hari lalu. Lalu ia sadar satu hal besar. Ini bukan kebetulan, gumamnya. Seseorang membuang bagian tubuh itu agar ruh perempuan itu bangun lagi. Leha menatap suaminya dengan mata membesar. Mas, siapa yang mau lakukan itu? Untuk apa? Dan seakan menjawab, buku itu bergetar di tangan Arman, lalu halaman berikutnya terbuka sendiri. RZ tidak membunuh satu orang saja. Ada banyak. Ia dan kelompoknya sudah lama menguburkan korban-korban mereka di berbagai tempat, termasuk di rumah ini. Leha membeku. Allah, Mas, ini rumah kita, rumah yang kita tempati tiap hari.
Arman ingin menutup buku itu, tapi halaman terus terbuka sendiri. Jika mereka menemukan gelang itu, berarti mereka sedang mencari korban yang belum diselesaikan. Dan ketika tubuh itu tidak lengkap, ruh itu akan mencari sendiri hingga ia utuh kembali. Tepat saat kalimat itu selesai dibaca, makhluk yang menyerupai adik Leha membuka mulutnya lebar-lebar. Dari tenggorokannya yang hitam pekat, keluar suara perempuan yang sama dengan yang mereka dengar dari balik dinding sebelumnya. "Kembalikan sisanya, atau aku ambil kalian." Rumah mulai retak, dinding-dinding mengeluarkan debu, lantai bergetar lebih keras, jendela pecah satu persatu. Arman tahu waktunya hampir habis. Ia menatap Leha dan Farah. "Kita harus keluar dari rumah ini, sekarang." "Lewat mana? Makhluk itu nutup pintu depan. Belakang ada wajah itu. Mas, kita kejebak!" Arman menghela napas panjang. Ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah lubang angin kecil dekat langit-langit. Sempit, tapi cukup untuk Farah. Jika Farah bisa keluar, ia bisa buka pintu dari luar. Tapi sebelum Arman membaca lagi, buku itu membuka halaman terakhirnya. Halaman yang hanya berisi satu kalimat. "Ruh itu tidak akan berhenti sampai RZ ditemukan." Dan tepat setelah itu, seluruh rumah merespon. Makhluk-makhluk itu bergerak serentak. Dari bawah lantai, dari pintu depan, dari jendela belakang, semua menuju kamar nenek. Menuju mereka, menuju kebenaran yang baru saja terungkap.